Dengar, jika Anda adalah pria yang sudah makan asam garam kehidupan, jika Anda sudah cukup lama hidup untuk memahami bahwa kenyataan tidak sesederhana apa yang dulu diajarkan kepada Anda, maka saya ingin Anda menyimak hal ini baik-baik. Bayangkan kita sedang duduk berdampingan dan berbincang dengan sejujur-jujurnya, karena apa yang akan Anda dengar ini bukanlah nasihat biasa yang sering Anda temukan di internet. Bahkan, beberapa hal yang akan saya sampaikan mungkin membuat Anda merasa tidak nyaman. Dan justru karena itulah Anda perlu mendengarnya. Selama bertahun-tahun, Anda diajarkan bahwa mencintai berarti menjadi orang baik, memberikan segalanya, bersabar, dan terus-menerus menunjukkan betapa besarnya kepedulian Anda. Namun, sangat sedikit orang yang menjelaskan mengapa, meskipun Anda telah melakukan semua itu, pada akhirnya Anda justru bisa merasa diabaikan, digantikan, atau tidak dihargai. Dan inilah kenyataan yang mungkin terasa tidak nyaman. Masalahnya mungkin bukan karena Anda kurang mencintai. Bisa jadi, Anda belajar mencintai dengan cara yang keliru. Ya, persis seperti itu. Seiring bertambahnya usia, seorang pria bisa saja mulai percaya bahwa nilai dirinya dalam hal cinta kian menurun. Maka, ia pun berusaha lebih keras. Ia lebih banyak bersaing. Ia lebih banyak memberi. Dan ia terus-menerus berusaha membuktikan dirinya. Tanpa disadari, ia masuk ke dalam sebuah permainan di mana ia perlahan kehilangan kekuatan emosionalnya. Ia menjadi terlalu mudah ditebak, terlalu selalu ada, dan sayangnya menjadi kurang menarik. Psikologi cinta tidak bekerja seperti apa yang diajarkan kepada banyak pria saat mereka masih muda. Ini bukan dongeng. Ini adalah perpaduan antara persepsi, emosi, dan dinamika hubungan yang jarang benar-benar dipahami oleh kebanyakan pria. Dan inilah kebenaran yang jarang berani diungkapkan secara terbuka oleh orang lain. Wanita tidak hanya merespons apa yang Anda lakukan. Mereka merespons bagaimana perasaan mereka saat bersama Anda. Dan yang lebih penting lagi, mereka merespons bagaimana mereka memandang sosok Anda sebagai seorang pria. Anda bisa saja bersikap baik. Anda bisa saja penuh perhatian. Anda bahkan bisa menjadi orang yang sangat murah hati. Namun, jika Anda tidak menciptakan emosi, rasa hormat, atau rasa individualitas, sebagian besar usaha Anda bisa sama sekali tidak diperhatikan. Video ini tidak dirancang untuk membuat Anda merasa nyaman. Video ini dirancang untuk membuka mata Anda. Untuk membantu Anda memahami mengapa hal-hal tertentu mungkin tidak berhasil di masa lalu dan bagaimana Anda dapat mulai mengubahnya sekarang. Karena usia bukanlah otomatis menjadi kerugian dalam hal cinta. Bahkan, usia dapat menjadi salah satu kekuatan terbesar Anda jika Anda tahu cara menggunakannya. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir, karena apa yang akan Anda dengar dapat sepenuhnya mengubah cara Anda memahami hubungan dan, yang lebih penting, cara wanita memandang Anda. 1. Kebohongan pria baik. Mengapa terlalu mudah didekati dapat membuat Anda tidak terlihat? Izinkan saya menjelaskan sesuatu yang mungkin belum pernah dijelaskan kepada Anda dengan cara ini. Anda mungkin tidak senang mendengarnya pada awalnya, tetapi dengarkan seolah-olah kita sedang melakukan percakapan yang benar-benar jujur. Menjadi pria yang baik tidak secara otomatis membuat Anda menarik. Dalam banyak situasi, perilaku yang Anda yakini membantu Anda justru dapat merugikan Anda. Anda diajari bahwa jika Anda perhatian, selalu siap sedia, cepat tanggap, dan bersedia melakukan segalanya untuknya, dia akan lebih menghargai Anda. Anda percaya dia akan memilih Anda, menghargai Anda, dan tidak pernah ingin meninggalkan Anda. Namun kenyataan seringkali berbeda. Dan disitulah kebingungan dimulai.
Karena secara kasat mata, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Anda bersikap hormat. Anda menunjukkan ketertarikan. Anda meluangkan waktu. Namun, tidak ada yang menjelaskan bagaimana persepsi sebenarnya bekerja. Saat Anda selalu tersedia, tidak pernah menolak, dan selalu hadir dalam situasi apapun, Anda tidak lagi menghadirkan kesan sebagai sosok yang menantang atau memiliki karakter unik. Dan ketika rasa antusiasme itu hilang, daya tarik pun bisa ikut memudar. Ini bukan soal memainkan permainan kekanak-kanakan. Ini bukan soal memanipulasi siapapun. Ini soal memahami prinsip sederhana psikologi manusia. Orang seringkali lebih menghargai hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan dengan mudah atau seketika. Coba pikirkan. Jika seseorang bisa mendapatkan seluruh perhatian Anda tanpa perlu berusaha, tanpa perlu mendapatkannya melalui upaya, dan tanpa memberikan timbal balik apapun, seberapa berhargakah perhatian itu pada akhirnya? Sangat kecil nilainya. Hal itu menjadi sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang dianggap sebagai keharusan. Sesuatu yang biasa saja. Dan karena perhatian itu selalu ada, ketidakhadirannya mungkin bahkan tidak terasa berarti. Disinilah banyak pria yang lebih tua melakukan salah satu kesalahan terbesar mereka. Mereka beranggapan bahwa bersaing dengan pria yang lebih muda berarti harus memberi lebih banyak, berusaha lebih keras, dan selalu hadir setiap saat. Namun kenyataannya, hal itu tidak serta-merta meningkatkan nilai diri mereka. Terkadang, hal itu justru menurunkannya. Alih-alih memancarkan rasa percaya diri dan kemapanan, mereka justru menunjukkan sikap yang seolah-olah sangat bergantung pada orang lain atau haus akan perhatian, neediness. Dan sikap haus akan perhatian itu tidak selalu harus